Pelayan menuangkan anggur ke dalam beberapa mangkuk di meja King Sui. "Silahkan tuan, rasakan anggur bunga pir kami ini," ucap pelayan tersebut sambil tersenyum. Sambil tersenyum King Sui mengangkat mangkuk dan menunggu yang lain sebelum perlahan-lahan meletakkannya di mulutnya. Anggur itu memberi King Sui rasa harum yang tertinggal di mulutnya setelah minum. King Sui memilih restoran ini dengan harapan mendengar berita segar tentang benua Kementerian Selatan dan hal-hal lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia di sini dan dia tidak mengenal siapapun. Dia tidak tahu di kabupaten mana keluarga Donggong berada, atau apakah mereka bahkan berada di kota prefektur di benua selatan. Kekuatan yang kuat tidak harus selalu ada di kota prefektur. Namun kota-kota di sekitar prefektur ini kemungkinan besar tidak akan memiliki keberadaan yang super kuat. Bahkan jika ada keberadaan yang cukup kuat, masing-masing kemungkinan besar adalah keluarga atau cabang yang berafiliasi dari beberapa keluarga utama. Setelah selesai makan, King Sui memutuskan untuk tinggal selama sehari, karena ada beberapa naga yang bercampur dengan ikan di tempat ini. Setelah memesan kamar mereka, dia mengatur agar Chang Wuya dan yang lainnya tinggal di penginapan mereka sementara dia berjalan-jalan di luar. Chang Wuya berulang kali mendesak King Sui untuk berhati-hati, karena dia tahu bahwa King Sui akan keluar untuk mengumpulkan informasi. Namun, mereka tidak terlalu khawatir, karena tidak akan menjadi masalah bagi King Sui untuk mempertahankan hidupnya dengan kekuatannya saat ini. Meskipun sekarang sudah malam, semua kota besar di prefektur tidak bisa tidur. Sebenarnya, ada banyak kota tanpa tidur di dunia 9 benua. Cahaya bulan bagaikan air yang mengalir melintasi langit luas yang dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Di bawah cahaya batu cahaya, King Sui perlahan berjalan di sekitar kota yang tidak dikenal ini. Meski tidak bisa dikatakan diam atau menyendiri, ada perasaan kesepian. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, King Sui mendongak dan melihat lapangan umum yang besar. Saat itu masih pagi dan ada banyak orang dari segala usia di lapangan umum. Jumlah anak-anak cukup banyak. Tawa dan tangisan kebahagiaan dan hiburan yang terus-menerus dari anak-anak membuat King Sui berpikir tentang King Zun dan King Yon. Terlebih lagi, dia memikirkan tentang kehamilan Ming Yue Gelou dan si King Zuang. Mereka seharusnya sudah memasuki trimester kedua sekarang. Sulit untuk terburu-buru pulang sebelum anak-anak lahir, karena perjalanan sendirian akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. King Sui berharap untuk menghancurkan keluarga Donggong ke tanah atau mundur jika dia tidak dapat mengalahkan mereka dalam 4 bulan ke depan. Terlepas dari itu, tidak mudah untuk mendapatkan informasi tentang keluarga Donggong dalam waktu 100 hari untuk dapat kembali ke rumah. Benua Selatan adalah tanah yang kaya secara spiritual, dan relatif terhadap benua Green Cloud, kekuatannya tak tertandingi. Berangsur-angsur berjalan menuju sisi lapangan umum, dia melihat berbagai macam jajanan yang dijual di sepanjang jalan. Aroma yang memikat dan memikat tanpa henti berhembus di udara. Suasana inilah yang paling menawan dan menarik dari tempat ini. Tiba-tiba, sosok berlari di depannya. King Sui tidak menganggapnya terlalu serius dan terus menuju jalan-jalan yang menjual makanan ringan. Sama seperti sosok itu bergerak melewatinya, King Sui bisa merasakan tangan pihak lain menjulur ke pinggangnya, menuju kantong koin yang berisi beberapa keping perak yang pecah. Pencuri. King Sui secara naluriah meraih pergelangan tangan dari pihak lawan dan dengan putaran santai, dipegang dengan pegangan besi. Ketika dia meraih pergelangan tangan, King Sui bisa merasakan itu adalah seorang gadis. "Ayah, kamu menyakitiku." Teriakan kesakitan diikuti dengan suara merdu terdengar sedikit tidak berdaya. "Kamu seharusnya tidak dicubit karena mencuri," tanya King Sui sambil tersenyum. Merasa bosan, dia merasa tidak ada salahnya mengobrol dengan pencuri kecil ini. Sambil berbicara, King Sui memperhatikan pencuri kecil itu, yang berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Meskipun pakaiannya kotor dan wajahnya berlumuran kotoran, matanya yang cerah dan berkilau sangat bagus untuk dilihat. Hidungnya yang kecil dan lurus tertutup kotoran, dan pada saat ini,
dia menatap King Sui dengan sedih. King Sui melepaskannya dan berkata, "Pergi dan jangan mencuri lagi. Itu tidak bagus." Alih-alih pergi, gadis itu mulai menatap King Sui seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Melihat reaksinya, King Sui mengulurkan tangannya ke pinggang dan menyerahkan kantongnya padanya. King Sui tidak keberatan dengan jumlah uang yang sedikit ini karena dia memiliki lebih banyak di dalam alam Valet Jade Immortal. Namun dia tidak ingin memberi lebih banyak kepada pencuri. Dia biasanya membenci pencuri, tetapi hatinya menjadi lembut ketika dia melihat tatapan gadis di depannya ini. "Paman, kamu orang baik, oleh karena itu saya tidak menginginkan uang kamu." Mengatupkan giginya, gadis itu tidak mengambil uang King Sui. Melihat tindakannya, King Sui terkejut. Sebelumnya, dia gagal mencuri uangnya, tetapi sekarang dia tidak mau menerima uang yang rencananya akan diberikan kepadanya. Tidak dapat menolak, dia bertanya, "Awalnya kamu ingin uang kan? Mengapa kau tidak mengambil uangnya sekarang?" "Karena paman adalah orang yang baik." "Saya tidak mencuri uang orang baik," jawab gadis itu. "Bagaimana Anda membedakan orang baik dari orang jahat?" Ketertarikan King Sui terusik. "Saya tidak tahu. Saya mengidentifikasi orang jahat dengan satu tampilan. Misalnya, seorang tiran jahat yang menindas orang biasa akan menjadi orang jahat," jawab gadis itu setelah berpikir sejenak. "Bagaimana jika kamu tidak tahu setelah melihat? Aku akan mencuri dari mereka yang berpakaian sangat bagus." "Oh, jadi kamu hanya mencuri dari orang kaya?" "Iya. Saya tidak peduli tentang ini sedikit karena saya punya uang. Karena Anda masih memiliki hati nurani, saya akan memberikan ini kepada Anda. Anda harus menemukan hal yang lebih baik untuk dilakukan. Orang berikutnya yang menangkap Anda mungkin tidak seperti saya," ucap King Sui dan dia dengan lembut menawarkan kantong uangnya. "Saya tidak menginginkannya. Saya akan merasa tidak enak seperti itu. Jika kakak perempuan tahu tentang ini, dia pasti akan terluka," jawab gadis itu sambil menggelengkan kepalanya. Gugu. Pada saat ini perut gadis itu tiba-tiba mengeluarkan suara gugu. Mendengar suara itu, gadis itu menundukkan kepalanya karena malu. Saat dia menundukkan kepalanya, King Sui memperhatikan bahwa matanya sudah memerah. "Ayo, aku akan membawamu ke tempat makan. Anda dapat dianggap sebagai teman pertama yang saya buat sejak datang ke sini. Saya suka mentraktir teman makan," ucap King Sui sambil tersenyum saat dia mengambil kembali kantong uang itu. King Sui membawanya langsung ke restoran penginapan Rivers Yuan. Setelah tiba, dia langsung menyerahkan beberapa uang ke pelayan untuk menyiapkan beberapa set pakaian baru dan mengurus gadis itu. King Sui memesan beberapa makanan enak dan menunggunya di aula. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian, gadis itu menemui King Sui. King Sui memikirkan beberapa detail gadis itu. Dia memiliki seorang kakak perempuan, dan sangat memujanya. Dia seharusnya dipaksa mencuri, mengingat rasa lapar. Selain itu, dia sebenarnya sangat baik hati, karena dia hanya ingin mencuri dari yang buruk dan bukan yang baik. Dia hanya akan mencuri dari orang kaya jika dia tidak dapat mengidentifikasi orang jahat. Setidaknya orang kaya tidak akan peduli jika dia kehilangan sedikit uang. "Paman." Pikiran King Sui tiba-tiba mengembara sebelum suara yang lemah dan sedikit akrab terdengar, menyebabkan dia bangun. Saat mengangkat kepalanya, dia langsung tertegun. Setelah membersihkan kotoran dari tubuhnya, gadis kecil itu memiliki penampilan yang sangat lembut dengan kulit seputih salju dan matanya yang besar. Mengenakan gaun putih salju, King Sui menemukan pada saat ini bahwa dia secara tak terduga memiliki temperamen seorang gadis kelas atas. "Ayo, duduk dan makan. Kamu pasti lapar." Tanpa mengatakan apa-apa lagi, King Sui memberi isyarat padanya untuk duduk dan makan sambil tersenyum. Ada banyak orang yang memberikan tatapan aneh saat mereka menatap King Sui. Namun, dia tidak peduli dengan tatapan dari sekitarnya. Sebaliknya, dia berpikir bahwa gadis di depannya benar-benar seorang gadis dari keluarga kaya dan besar, karena tidak ada keluarga biasa yang bisa memelihara penampilan dan watak seperti itu.
Gadis itu tidak mengatakan apapun. Dia tidak makan dengan cepat, dan malah makan dengan sangat alami dan nyaman dengan sedikit keanggunan. Ini memberi King Sui konfirmasi tambahan tentang teorinya, karena dia telah membuat beberapa orang dari keluarga yang kuat di masa lalu. Gadis itu makan cukup banyak dan orang tahu bahwa dia kelaparan. Meskipun dia telah berkultivasi, budidayanya sangat lemah. Ini telah mengesampingkan pemikiran King Sui bahwa dia telah melarikan diri dari keluarganya. Selanjutnya, rencana apa yang kamu miliki? Tanya King Sui sambil tersenyum setelah menyelesaikan makannya. Mata gadis itu menjadi redup sebelum dia menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia langsung terganggu. Perlahan, matanya menjadi merah dan air mata mulai mengalir. Jangan menangis, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak pergi mencari kakak perempuanmu? Tanya King Sui. Gadis itu menatap King Sui dengan waspada sebelum ekspresi rumit muncul di matanya. Saya tidak dapat menemukan kakak perempuan saya. King Sui telah melihat terlalu banyak permainan dan skema hebat, dan dia tahu dalam satu pandangan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Dia tampaknya sangat memikirkan ketika dia menyebutkan saudara perempuannya. Kamu seharusnya dapat melihat bahwa paman bukanlah orang dari sekitar sini. Jika Anda tahu di mana tempat kakak perempuan Anda berada, saya dapat mengantarkan Anda ke sana. Ucap King Sui dengan tenang sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata King Sui, gadis itu jelas terkejut, dan pergulatan yang tidak biasa terjadi di matanya. Setelah beberapa saat, wajah kecilnya memerah, dan untuk sesaat dia benar-benar tidak dapat berbicara. 2 tahun, saya selalu ingin kembali ke sana. Sekarang kesempatan telah datang. Kewaspadaannya terlalu kuat. Tanpa mengatakan apapun, King Sui terus tersenyum tipis padanya. Paman, bisakah Anda mengantarku ke kota Kabupaten Gigi Serigala? Setelah ragu-ragu lama, gadis itu akhirnya bertanya perlahan. Saya bisa, tapi paman tidak tahu jalan atau arahnya. Apakah kau tahu perkiraan lokasinya? Jika tidak tahu, kita dapat mengumpulkan beberapa informasi dari orang, jawab King Sui dengan jujur. Sambil melongo, gadis itu menatap King Sui, seolah-olah dia mencoba melihat apakah dia berbicara dengan jujur. Saya tahu perkiraan lokasinya, tapi saya tidak tahu persis. Ucap gadis itu sambil tersenyum ke arah King Sui. Pada saat ini, wajahnya memerah karena emosi. King Sui memesan kamar untuk gadis itu beristirahat, sebelum dia kembali ke kamarnya sendiri, dan memasuki alam valet jade immortal. King Sui merasa bahwa gadis itu tidak sepenuhnya mengatakan kebenaran. Dia merasa ingin tertawa, tetapi King Sui juga kasihan padanya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga gadis itu berakhir dalam situasi yang begitu mengerikan, sampai-sampai dia direduksi menjadi mencuri di jalanan. King Sui berencana mengirim gadis itu kembali ke kakak perempuannya, dan mungkin dia bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan di kota Kabupaten Gigi Serigala. Terlepas dari itu, King Sui merasa bahwa itu bukanlah tempat yang benar-benar ingin dikunjungi gadis itu. Karena dia tidak memiliki tujuan apapun untuk saat ini, dia memutuskan untuk membawanya bermain sebentar. Pada titik tertentu, dia pasti akan mengatakan yang sebenarnya, dan semoga dia bisa mengumpulkan beberapa informasi tentang benua selatan. Sebelumnya dia mendengar tentang peri Tantai dan keluarga bangsawan Tantai di restoran, dan tampaknya keduanya adalah keberadaan yang sangat kuat. Keesokan harinya, King Sui memperkenalkannya pada Chang Wuya dan yang lainnya, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Ye Yan. Meskipun beberapa dari mereka tidak mengerti mengapa King Sui membawa seorang gadis, mereka masih melakukan percakapan ramah dengannya. Mereka bahkan mengajukan banyak pertanyaan padanya. Mungkin karena Chang Wuya memiliki penampilan yang baik hati, gadis itu tampaknya sangat mempercayainya. Senyum di wajahnya meningkat begitu banyak sehingga King Sui tahu gadis itu tampak lega. Kakek Chang, apa benua Green Cloud sangat jauh dari sini? Apakah ada banyak tempat menyenangkan di sana? Gadis itu berbicara dengan Chang Wuya selama seluruh perjalanan, menanyakan berbagai macam pertanyaan.
King Sui hanya tersenyum pelan. Gadis ini tampaknya sangat cerdas. Dari percakapan itu, dia menyimpulkan bahwa dia telah tinggal di sini selama 2 tahun sendirian. Pada awalnya, ia masih memiliki sejumlah uang, dan bahkan menjual beberapa perhiasan untuk menunjang kehidupannya selama beberapa waktu. Beberapa saat setelah itu, hidupnya perlahan-lahan merosot ke situasi saat ini. Dia tidak menjelaskan mengapa situasinya berubah seperti ini. King Sui dan yang lainnya juga tidak menanyakannya untuk penjelasan. Karena mereka juga tidak tahu kemana harus pergi untuk saat ini, mereka pikir mereka sebaiknya mengirimnya pulang. Kakek Chang, aku telah menipu kalian semua. Tolong tinggalkan aku di sini, kalau tidak, kalian semua juga tidak mungkin bisa melarikan diri. Gadis itu tiba-tiba angkat bicara tak lama setelah mereka terbang dengan burung api. King Sui tersenyum. Gadis ini memang orang yang baik, jadi dia pasti tidak akan membahayakan mereka semua. Nak, kami tahu kamu punya cerita yang tidak ingin kamu ceritakan. Kami juga tidak memaksa Anda, tetapi bisakah Anda memberitahu kami sekarang? Jika itu sesuai dengan kemampuan kami pasti akan membantu Anda. Chang Wuya tertawa dengan tenang. King Sui sudah memberitahu mereka apa yang terjadi antara dia dan Ye Yan. Chang Wuya bijaksana untuk anak seusianya, tetapi orang tua cenderung berhati lembut. Meskipun dia tahu itu akan merepotkan, dia masih ingin melihat apakah dia bisa melakukan sesuatu untuk membantu. Saya dibawa ke sini dengan paksa. Sudah 2 tahun dan saya tidak dapat kembali karena mereka tidak mengizinkan saya. Saya berhasil melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat menemukan saya bahkan setelah mereka menutup setiap rute. Jika kita terus berjalan, mereka pasti akan menemukan kita. Itu akan membuat kalian mendapat masalah juga. Kalian semua orang baik, jadi tinggalkan aku di sini sekarang, dan pergi dari sini. Ye Yan memberi mereka penjelasan singkat. Ada ekspresi ketidakberdayaan dan pergumulan yang dalam kata-katanya. Meskipun penjelasannya sederhana, King Sui masih menangkap beberapa informasi berguna. Setidaknya dia memiliki gambaran kasar tentang situasi gadis itu sekarang. Dia jelas terjebak di tengah perebutan kekuasaan. Bisakah Anda memberitahu kami apa yang Anda ketahui? Mungkin kami benar-benar dapat membantu Anda. King Sui menawarkan setelah berpikir sebentar. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah lagi, tetapi hatinya menjadi lembut ketika dia melihat bagaimana dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, seperti bagaimana dia saat itu. Ye Yan mengangguk ketika dia melihat ekspresi tulus di wajah King Sui. Saya bukan dari kota Kabupaten Gigi Serigala. Saya berbohong sebelumnya karena saya takut Anda akan menjadi salah satu dari mereka. Saya dari klan Ye di kota Laut Selatan. Kakak perempuanku bertanggung jawab atas klan Ye. Beberapa orang di klan Ye ingin menggulingkan saudara perempuan saya, tetapi tidak ada yang bisa menyaingi dia. Jadi mereka bergabung dengan klan Wu dari kota Laut Dalam untuk memaksa kakak perempuanku dengan paksa membawaku pergi. Mereka membawa saya ke kota Wolfang, tapi saya beruntung. Dalam kecerobohan mereka, saya menyelinap ke dalam gerbong kuda, dan datang jauh-jauh ke kota Tianyuan. Mereka sudah tahu saya berada di daerah sini, tetapi mereka tidak bisa menemukan saya, karena saya selalu dapat menghindari pengejaran mereka. Saya bahkan tidak berani naik kereta binatang sewaan. Jadi seperti ini, saya telah terjebak di sini selama 2 tahun, ucap gadis tersebut. Klan Ye kota Laut Selatan, klan Wu kota Laut Dalam, kota Wolfang, dan kota Tianyuan. Sepertinya kota Tianyuan ini milik kota Wolfang, tetapi kota Tianyuan ini berada di bagian paling utara dari benua Kementerian Selatan. Tak perlu ditebak, King Sui cukup yakin bahwa kota Laut Selatan akan berada di sekitar bagian paling selatan. Orang-orang klan Wu di sini sangat jauh dari sarang mereka, jadi melenyapkan mereka di sini pasti tidak akan menjadi masalah. Selama Ye Yan kembali ke klan Ye, klan Wu pasti akan mendapat masalah. Apakah Wu klan sangat kuat? King Sui bertanya sambil tersenyum. King Sui merasa lega.
Aku tidak terlalu yakin tentang itu, tapi mereka tampaknya takut pada kakak perempuan saya, jawab gadis itu setelah berpikir sejenak. Lalu, apakah kakak perempuanmu sangat kuat? King Sui terus bertanya pada gadis itu. Ya, kakak perempuanku sangat kuat, dan yang lainnya juga berpikir begitu. Dia juga sangat terkenal di negeri Laut Selatan, jawab Ye Yan setelah berpikir. Apakah kamu tahu siapa Tantai Xianxi itu? King Sui tidak bisa memikirkan orang lain di luar kepalanya untuk perbandingan. Klan bangsawan Tantai. Tidak ada orang yang tidak tahu siapa Tantai Xianxi. Setidaknya untuk bagian selatan benua selatan, kebanyakan orang tahu siapa dia. Legenda mengatakan bahwa dia memiliki tubuh surgawi, dan memiliki kecantikan yang sebanding dengan yang abadi, jawab Ye Yan terkekeh ke King Sui. Jadi dibandingkan dengan kakak perempuanmu, siapa yang lebih kuat? King Sui bertanya-tanya. Klan Ye tidak bisa dibandingkan dengan klan Tantai. Saya belum pernah bertemu Tantai Xianxi. Padahal dalam hatiku, kakak perempuanku adalah orang yang paling cantik, luar biasa dan kuat, ucap Ye Yan dengan senyum lebar. King Sui juga tertawa, paman akan membawamu kembali ke kota Laut Selatan. Paman akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan kita. Ye Yan kaget karena orang-orang ini masih bersedia membantunya meski mengetahui yang sebenarnya. Dia tidak bisa mempercayai semuanya, karena orang-orang akan mengusirnya sekarang dalam keadaan normal. Matanya dengan cepat memerah saat dia menatap King Sui dengan kosong. Dia lupa apa yang ingin dia katakan dan air mata mulai mengalir dari matanya. Kenapa kamu menangis lagi? Kami akan membawamu pulang untuk bertemu kakakmu. Apakah kamu tidak merindukannya? King Sui mengulurkan tangan untuk mengacak-acak kepala kecilnya. Bagaimana mungkin dia tidak merindukan kakak perempuannya? Rasa sakit karena merindukannya setiap hari begitu mengerikan sehingga dia lebih baik mati. Dia telah hidup dalam siksaan karena sangat ingin melihat saudara perempuannya sehingga dia berharap bisa berada di sisinya setiap hari. Terima kasih, Paman, ucap Ye Yan sambil menarik lengan baju King Sui. Cengkeramannya di lengan bajunya sangat erat, seolah takut dia akan melarikan diri. Mereka akan mencapai gerbang kota Tianyuan. Meskipun tunggangan terbang tidak dibatasi oleh gerbang kota, sepertinya dua binatang terbang berukuran lebih kecil dengan cepat melonjak ke langit. Ironbeak Azure Hawk, oh tidak, Paman. Orang-orang di dua Ironbeak Azure Hawk itu berasal dari klan Wu. Apa yang kita lakukan sekarang? Ye Yan sama cemasnya dengan semut di wajan panas. Wajahnya memucat. King Sui ingin bercanda mengatakan padanya bahwa dia akan menyerahkannya sebagai pertukaran untuk uang, tetapi dia berubah pikiran. Dia menepuk tangan yang mencengkeram lengan bajunya. Tenanglah, jangan takut. Dengan adanya paman, tidak ada yang bisa membawamu pergi, ucap King Sui menenangkannya. 4 pria paruh baya berdiri di atas 2 Ironbeak Azure Hawk. Senyum merekah di wajah mereka segera setelah mereka melihat Ye Yan, tetapi dengan cepat digantikan oleh kerutan ketika mereka menyadari bahwa ada beberapa orang lain yang menunggang di atas punggung burung api yang agung dan raksasa itu. Tuan-tuan, tolong tunggu. Salah satu pria paruh baya berkata dengan sopan. Ironbeak Azure Hawk lainnya pergi dengan kecepatan kilat entah kemana perginya. King Sui dengan tenang melihat ke arah 2 pria tersebut. Kalian dari Wu Clan. Saya berasumsi bahwa rekan Anda pergi untuk mendapatkan bala bantuan. Kedua pria itu juga tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, Ye Yan bersama mereka dan dia tahu mereka dari Wu Clan. Jadi mereka dengan cepat ikut tertawa. Kami berasal dari Wu Clan dari kota Laut Dalam. Tuan, Anda tidak harus tahu siapa kami. Mengapa Anda menghalangi kami? Menurutmu aku mudah untuk diganggu? Ucap King Sui tertawa. Oh, tidak sama sekali. Tuan yang baik, saya hanya ingin tahu tentang hubungan Anda dengan nona kecil itu. Pria itu menjawab dengan rendah hati, tahu betul bahwa seseorang harus tetap rendah hati ketika terjebak dalam situasi yang lebih rendah. Kenapa? Apakah kalian punya niat terhadap keponakan saya? King Sui tiba-tiba mengangkat suaranya. Dia bukan keponakanmu.
Saat itu, suara kasar bergemuruh dari kejauhan. Kelabang Scarlet raksasa terbang ke sini dengan seorang pria tua yang tinggi, kuat dan tampak sehat berdiri di punggungnya. Pria itu berpakaian lengkap dengan pakaian sederhana berwarna putih keperakan. Meskipun penampilannya yang lama, auranya yang tajam tidak sedikit pun tumpul. King Sui menyeringai ketika dia melihat pria tua itu. Tidak peduli siapa pria tua itu, dia hanya memiliki kekuatan seorang pemula martial saint. Sebenarnya di dunia 9 benua, setiap martial saint sangat dihormati, bahkan yang paling lemah. Selanjutnya, martial saint tidak terlalu umum. Meskipun, martial saint semacam ini tidak mampu menahan bahkan satu pukulan dari King Sui sekarang. Tinggalkan gadis itu di sini, dan aku akan membiarkan kalian semua pergi, ucap lelaki tua itu memberitahu King Sui dengan tegas. King Sui dengan santai memperhatikan pria itu. Sepertinya pria tua itu tidak memperhatikan apapun tentang King Sui. Dia bahkan tidak menaruh Changwuya dan yang lainnya di matanya. Adapun burung api, ada terlalu banyak binatang mitos yang tampak cantik, namun sangat tidak berguna. Begitu dia melihat Changwuya dan yang lainnya, dia memilih untuk mengabaikan burung api serta King Sui. Kuaak, minggir. King Sui yang sudah malas untuk berbasa-basi berteriak pada pria tua di seberangnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang tidak berpengalaman. Bukankah dia merasakan aura yang dipancarkan burung api? Atau apakah dia memang sangat bodoh? Paman, pria tua ini berasal dari klan Kai dari kota Tianyuan. Mereka adalah salah satu klan terbesar di kota Tianyuan. Mungkin mereka mendapat tawaran besar dari Wu Clan, bisik Ye Yan lembut. King Sui menggelengkan kepalanya. Huff, Anda adalah yang pertama di kota Tianyuan yang berani berbicara kepada saya seperti ini, anak nakal. Betapa cerobohnya kau. Pria tua itu mengacungkan pedang di tangannya dan segera menerjang ke arahnya. Klang, wush. Tindakannya membuat King Sui sangat tidak bisa berkata-kata. Bukankah dia sedang mencari kematian? Karena semuanya berubah seperti ini, King Sui tidak perlu berbicara lebih jauh. Begitu tangan kanannya bergerak, sebuah cahaya bersinar di sekitar lengan bajunya. Siu, tus, pria tua itu, yang berada beberapa meter dari King Sui langsung berhenti mati di jalurnya. Jarum perak menusuk di antara alisnya. Jarum perak sepanjang 9 inci menembus otak pria tersebut. Kemudian, lengan King Sui secara berurutan berkibar beberapa kali. Wush, wush wush wush. Duar duar duar, duar. Beberapa orang tewas seketika di tempat. Kuaak, burung api berteriak, kemudian melebarkan sayapnya dan terbang ke arah selatan dan menghilang ke kejauhan hampir secara instan. Ye Yan telah mencengkeram erat lengan King Sui selama ini. Wajah kecilnya memerah karena kegembiraan, karena dia tahu bahwa dia akhirnya menemukan orang yang tepat. Dia telah mencari begitu banyak orang selama 2 tahun terakhir, tetapi tidak ada dari mereka yang mau membantunya. Dia juga tidak ingin merepotkan yang lain. Dia tidak bisa melarikan diri dan telah terjebak di kota Tianyuan selama 2 tahun begitu saja. Sudah hampir 3 tahun sejak dia meninggalkan sisi saudara perempuannya. 3 tahun. Sulit membayangkan kehidupan seperti apa yang telah dia lalui, serta kesedihan dan kerinduannya. Tapi sekarang, dia tahu dia telah menemukan seseorang yang bisa membantunya. Dia sangat gembira sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia harus meraih King Sui dengan erat. Kecepatan burung api sangat cepat, tetapi beberapa dari mereka dilindungi oleh tulang burung api yang menonjol di tengah. Selain itu, mereka tidak dapat merasakan intensitas angin dari tempat mereka karena cara burung api terbang. Namun, deru angin masih cukup menakutkan. Untungnya, King Sui ada di sana untuk melindungi Ye Yan, jadi itu bukan masalah. King Sui sudah cukup terampil dalam membunuh pembudidaya level martial saint, dia sekarang bisa melakukannya tanpa banyak usaha. Selain itu, ini hanya kultivator tingkat pemula martial saint. Tidak ada yang mengejar mereka dari belakang. Kecepatan burung api cukup baik dan King Sui juga tidak perlu takut.
Ini adalah bagian paling utara dari benua pemandangan selatan. Mereka menuju ke bagian paling selatan dari benua pemandangan selatan. Berdasarkan medan dan beberapa rumor, benua Kementerian Selatan lebih kuat ke arah sisi selatan. Klan yang benar-benar kuat terletak di sekitar wilayah Laut Selatan. Itu seperti benua Greencloth yang lebih lemah ke arah barat. Kota Hundred Miles terletak di bagian paling barat dari benua Greencloth dan juga merupakan salah satu kota terlemah di benua itu. King Sui sama sekali tidak khawatir. Klan Kai dari kota Tianyuan ini seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Dia merasa bahwa mereka adalah pria dengan karakter yang sangat buruk sehingga dia membunuh mereka tanpa berpikir dua kali. Kakek Chang, Paman, terima kasih. Ye Yan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada beberapa dari mereka. Air mata kembali mengalir di pipinya dalam sekejap. Dia tidak emosional seperti ini sebelumnya. Kenapa kamu menangis lagi? King Sui dengan cepat menghiburnya. Selain kakak perempuan, Anda semua orang yang memperlakukan saya dengan baik, ratap Ye Yan dengan mata merahnya. Kota Serigala Fang. Ketika mereka melewati kota Serigala Fang 3 hari kemudian, Ye Yan memberitahu King Sui tentang lokasi mereka. Mampir tidak ada dalam rencana King Sui pada awalnya, tetapi dia memutuskan untuk tinggal untuk makan, dan membiarkan yang lain membersihkan dan berganti pakaian setelah mendengar bahwa mereka berada di kota Serigala Fang. Negeri Serigala Fang terkenal karena artefak Dewa Taring Serigala. Legenda mengatakan bahwa tempat ini awalnya tidak dikenal sebagai negeri Serigala Fang dahulu kala. Seekor binatang ilahi, serigala bulan berkepala 9 muncul di sini. Setelah mati, seorang pengrajin legendaris memperoleh taring dari kepala utamanya. Dia kemudian menghabiskan 100 tahun untuk menempa belati Serigala Fang darinya. Namun, saat ini tidak ada yang tahu di mana belati Serigala Fang itu berada. Sebaliknya, negara Serigala Fang diturunkan sebagai sebuah nama. Artefak ilahi. King Sui tidak bisa membantu tetapi merindukannya juga. Artefak ilahi dan harta karun tertinggi adalah objek yang paling didambakan oleh para pembudidaya di seluruh benua karena mereka tidak memiliki batasan. Bahkan artefak ilahi memiliki batasan penggunaan. Palu Dewa Petir yang diperoleh King Sui membutuhkan kekuatan beberapa ribu negara untuk digunakan. Namun, artefak ilahi dan harta karun tertinggi tidak memiliki batasan itu. Mereka juga bisa menawarkan efek perlindungan yang sangat kuat. Ini berarti bahwa saat seseorang berada dalam keadaan pertahanan absolut, semua kerusakan akan dinegasikan. Tentu saja, ada batasan untuk penyangkalan ini. Namun, artefak ilahi akan dapat setidaknya membuat kekuatan puncak Martial Saint dan di bawahnya tidak efektif. Itu juga bisa meluncurkan serangan yang kuat. Dengan harta karun tertinggi dan artefak ilahi yang dimilikinya, bahkan orang biasa dapat melenyapkan seorang kultivator tingkat Martial Saint puncak dan di bawahnya. Ini diberikan jika dia berada di bawah keadaan itu. Setelah keadaan lenyap, dia akan kembali menjadi orang biasa. Belati Serigala Fang jelas merupakan eksistensi yang kuat. Sayang sekali tidak ada yang tahu jatuh ke tangan siapa senjata kuno itu, karena itu adalah dongeng kuno. Artefak ilahi dan harta karun tertinggi terlalu langka. Sangat jarang mendengar ada orang yang memiliki harta karun tertinggi di sebuah benua. Wanita dari klan bangsawan Tante itu sepertinya memiliki satu. King Sui tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa wanita itu memang beruntung. Ini sangat memperkuat klan bangsawan Tantai sekali lagi. Kota Serigala Fang tampak sedikit lebih mewah dibandingkan dengan kota Tianyuan. Itu adalah tempat yang lebih membosankan dan sembrono. Mereka bisa merasakan lonceng spirit dari benua pemandangan selatan di sini. Segala sesuatu di sini juga tampak sedikit spiritual. Ye Yan, apakah ada tempat menyenangkan atau terkenal di kota Serigala Fang ini? King Sui bertanya. Dia sedang mencari penginapan untuk makan. Saya tidak terlalu akrab di sekitar sini. Tapi Gunung Serigala Fang muncul di benak setiap kali kota Serigala Fang disebutkan. Legenda mengatakan bahwa bangkai serigala bulan berkepala 9 dikuburkan di sana.
Ye Yan menjawab sambil tersenyum setelah berpikir sejenak. Dia tampak jauh lebih ceria sekarang daripada sebelumnya. Oh, Gunung Serigala Fang. King Sui tertawa. Nama ini terlalu familiar baginya, sungguh suatu kebetulan. Kemudian lagi, ini tidak ada hubungannya dengan Gunung Serigala Fang di dunia sebelumnya. Tepat sekali. Apakah Anda ingin berkunjung ke sana, Paman? Lihat, itu yang tertinggi. Ye Yan menunjuk melalui jendela restoran yang terbuka dan menuju siluet gunung yang kabur di kejauhan. Ayo makan dulu. Kita bisa menunggu sampai besok untuk menjelajah dengan semua orang. King Sui tidak berpikir bahwa melihat-lihat tempat itu adalah ide yang buruk. Jika dia cukup beruntung, dia bahkan mungkin menemukan serigala Fang untuk digunakan sebagai bahan tempah. Paman, apakah kamu mencoba peruntunganmu dalam menemukan serigala Fang? Ye Yan tertawa. Uhuk-uhuk, tentu saja tidak. Makanlah makananmu, gadis kecil. King Sui sedikit malu terlihat seperti ini. Ide ini bagaimanapun juga, agak terlalu naif. Bahkan King Sui sendiri berpikir bahwa itu tidak praktis. Bahkan jika ada serigala Fang, itu tidak akan pernah menjadi gilirannya untuk menemukannya. Begitu dia memasuki alam valet jade immortal malam itu, sabel beracun itu segera melompat ke bahunya dan mencicit. Sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. King Sui tidak bisa berkata-kata. Sabel beracun itu telah memakan cukup banyak hal beracun di dunia ini. Ia bahkan memakan yang telah berulang kali diperingatkannya untuk tidak makan untuk menghindari bencana yang akan menimpa hal-hal di alam valet jade immortal. Hal-hal itu mungkin hanya menjadi barang berharga untuk kultivasi atau penempaannya di masa depan. Lonceng jiwa tidak naik level untuk waktu yang lama. Sepertinya kali ini menabrak dinding bata. Meski begitu, King Sui terus memperbaikinya setiap hari. Ketika benda ini menjadi lebih kuat, dia akan dapat mengirim binatang iblis lawannya dalam sekejap jika dia beruntung. Tali pengikat iblis tampaknya telah meningkat satu ranah lagi. Ini membuat King Sui sangat bahagia. Sayang sekali itu akan naik level lebih lambat menjelang akhir. King Sui bisa menunggu, dia puas selama ada harapan daripada ditinggalkan dalam ketidakpastian. Keesokan harinya, setelah latihan pagi dan sarapan, kelompok itu segera naik ke burung api dan pergi ke Gunung Wolf Fang. Yaner, apakah kamu pernah ke Gunung Serigala Fang? King Sui berdiri di belakang punggung burung api dan menanyai Ye Yan, yang berdiri di satu sisi. Tidak, Ye Yan menggelengkan kepalanya. Kecepatan burung api sangat cepat. Gunung Serigala Fang sudah dalam pandangan mereka. Gunung itu ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur, dibanjiri oleh rumput liar dan tanaman merambat. Hamparan pepohonan pinus hijau dan bambu hijau yang tak berujung membuat pemandangan yang sangat indah. Gunung Serigala Fang sangat tinggi. Ini bisa dianggap sebagai pegunungan tertinggi di sekitar area ini. Burung api mendarat perlahan di puncak Gunung Serigala Fang. Tempat ini sangat terkenal, tetapi King Sui benar-benar gagal melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia bisa melihat siluet orang-orang yang sedang mendaki gunung di kejauhan melalui anak tangga batu yang sangat panjang, yang terus sampai ke puncak. Tempat ini telah menjadi tempat wisata, tetapi tempat King Sui mendarat jauh lebih terpencil. Kuil Serigala Ilahi. Kuil Serigala Ilahi yang sangat besar duduk di puncak. Itu juga satu-satunya bangunan di seluruh Gunung Serigala Fang. Tempat ini dikunjungi oleh banyak orang setiap hari, tetapi sebagian besar pengunjung dipersenjatai dengan senjata dan budidaya. Tidak mungkin bagi orang biasa tanpa kultivasi untuk mendaki Gunung Serigala Fang ini. Karena kita di sini, mari kita lihat kuil Serigala Ilahi, kata King Sui dengan riang. Burung api mendarat di tempat yang tidak terlalu jauh dari kuil Serigala Ilahi dan kemudian disingkirkan oleh King Sui. Kelompok mereka mengikuti semua orang menuju kuil Serigala Ilahi. Namun, King Sui memiliki perasaan aneh ketika kuil Serigala Ilahi muncul di pandangannya. Sebuah kuil. King Sui tidak bisa menghilangkan perasaan aneh saat dia mengikuti yang lain ke kuil Serigala Ilahi yang sangat besar itu. Tempat itu agak familiar baginya.
King Sui tercengang begitu dia menginjakkan kakinya di dalam. Itu adalah kuil. King Sui segera tercengang oleh keakraban dan aura menindas yang samar. Meskipun itu adalah patung yang berbeda dari sebelumnya, ada patung serigala bulan berkepala 9 yang menjulang. Tekanan yang familiar. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi King Sui. Dia tidak menyangka kuil serigala ilahi ini benar-benar menjadi kuil. Ini adalah ketiga kalinya dia menemukan kuil. Dia telah menerima manfaat besar sebelumnya ketika dia menemukan 2 kuil lainnya. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah banyak orang yang mengetahuinya juga. Dia bertanya-tanya apakah masih ada sesuatu yang berharga yang tersisa di sini. Dia mengalihkan pandangannya ke bagian bawah patung serigala bulan berkepala 9 raksasa itu dan menjadi sangat bersemangat karena dia melihat kotak yang familiar. Tekanan yang sangat besar membuat semua orang tidak bisa maju lebih jauh. Aura penindasan dari 2 patung sebelumnya tidak mempengaruhi orang tanpa kultivasi apapun. Dia tidak yakin apakah itu kasus yang sama di kuil ini. Banyak orang mencoba mendekati patung serigala bulan berkepala 9, tetapi kebanyakan dari mereka menyerah sepenuhnya hanya dalam beberapa langkah. Beberapa mencoba menggunakan barang seperti kait. Begitu kait besi terlempar, mereka hancur di udara. Hal ini sangat mematahkan semangat banyak orang lain untuk melakukan upaya lebih lanjut. Lupakan saja. Pernah ada seorang kultivator martial saint puncak yang mencoba dan dia hanya bisa melewati 2/3 dari jarak. Seseorang mencibir kegigihan orang-orang itu. Tidak adakah yang lebih kuat datang? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lebih kuat, beberapa martial saint puncak datang. Tetapi apakah menurut Anda martial science puncak adalah penjual kubis? Berapa banyak martial science puncak yang Anda temui? Orang dari tadi membalas orang yang menanyainya dengan jijik. Orang yang menanyakan pertanyaan itu segera pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Orang-orang di sini datang dan pergi. King Sui merenung sejenak dan memutuskan bahwa dia akan pergi segera setelah dia mendapatkan kotak itu. Dia segera melepaskan segerombolan besar lebah. Udara di sekitar mereka langsung dipenuhi dengan suara mendengung yang bisa membuat darah seseorang menjadi dingin. Lebah beracun. Lari. Kerumunan segera meninggalkan kuil serigala ilahi dalam kekacauan. Masing-masing dari mereka bergegas melarikan diri keluar. Bagaimanapun, setiap lebah berukuran sekitar beberapa meter dan mereka setingkat Martial King. Sangat menakutkan melihat beberapa ratus dari mereka. Paman, ayo kabur. Ye Yan memanggil King Sui dengan panik. Semuanya baik-baik saja, jangan takut. King Sui meyakinkannya sambil tersenyum. Dia kemudian perlahan-lahan berjalan menuju patung serigala bulan berkepala 9. Perasaan menindas yang familiar itu terasa sangat menyenangkan baginya. Itu memberi perasaan hangat pada King Sui. Dengan pengalaman sebelumnya, King Sui sangat percaya diri. Dia memiliki dewa petir di tangan kirinya. Peningkatan kekuatan 1 kali lipat memungkinkannya untuk maju sedikit lebih jauh. Dia melemparkan tali pengikat iblis yang diikat ke rantai logam khusus. Itu mengikat kotak itu dan dia berhasil menariknya sedikit ke depan sebelum dia harus mengulangi hal yang sama lagi. Tali pengikat iblis yang telah menerobos alam tingkat lain sepertinya bisa menahan targetnya sedikit lebih lama. Setidaknya, ini berlaku untuk objek yang tidak hidup. Ini telah menghemat banyak waktu bagi King Sui. Ketika King Sui akhirnya mendapatkan kotak itu, dia tidak membuang waktu dan dengan cepat menyimpannya di alam valet jade immortal. Kemudian, dia melanjutkan untuk memanggil kembali Kaisar Langit Lebah dan berlari keluar dengan yang lain. Semuanya terjadi hanya sesaat. Meskipun Chang Wuya dan pria lainnya terkejut, mereka juga terkejut. Mereka berlari keluar dan dengan cepat mengikuti King Sui keluar lalu naik ke burung api. Burung api juga dengan cepat terbang ke arah selatan untuk keselamatan. Ketika mereka akhirnya keluar dari kuil, King Sui akhirnya menghela nafas lega. Meskipun tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan kotak dari kuil ini, itu tidak menandakan bahwa barang tersebut boleh dibawa pergi. Secara alami, jika seseorang memperhatikan bahwa kotak itu hilang,
itu akan membangkitkan perhatian para pejuang yang kuat dan mereka pasti akan mencoba mencari tahu siapa yang mengambil barang itu. Karena itu, King Sui memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secepat yang dia bisa. Banyak orang yang dipaksa keluar oleh Kaisar Langit Lebah beberapa waktu yang lalu, tapi tidak pasti tidak ada yang tidak melihatnya mengambil kotak itu. Paman, kamu sangat luar biasa. Ye Yan berseru kegirangan setelah mereka terbang ke jarak yang aman. Nona, jangan beritahu siapapun bahwa saya mendapatkan kotak itu, ucap King Sui sambil tersenyum padanya. Saya mengerti. Aku tidak akan memberitahu satu jiwa pun. Ye Yan menggigit bibirnya sebentar sebelum dia berkata dengan nada tegas. King Sui, apa menurutmu mereka akan mengetahui bahwa kamu mengambil kotak itu? Tanya Chang Wuya senang sekaligus khawatir. Kecuali seseorang melihat saya mengambil kotak itu pada saat itu, mereka tidak akan dapat mengetahui apa yang saya lakukan untuk saat ini. Mereka mungkin akan mengetahuinya di masa depan, tapi belum bisa dipastikan. Lagi pula, kita hanya diam di sana sebentar, jadi mungkin tidak ada yang memperhatikan kita di sana. King Sui mengabaikannya sambil tertawa, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Tidak ada yang menanyakan isi kotak itu. King Sui saat ini tidak tertarik untuk membuka kotak itu sekarang karena ini bukan waktu terbaik. Yang bisa dia fokuskan saat ini adalah meninggalkan kota Serigala Fang secepat mungkin. Di tempat lain, kotak di kuil Serigala Ilahi hilang. Di sudut barat daya negeri Serigala Fang, seorang lelaki tua di manor yang dihias berdiri saat dia berteriak dengan tidak percaya. Pria tua itu berusia 60 tahun, tetapi usianya tidak terlihat melalui fisiknya yang proporsional. Pakaian sutra kuning di tubuhnya memberikan aura bangsawan dan kelembutan. Ya, saya datang untuk memberitahu kakek dulu setelah saya menerima kabar itu. Orang yang melaporkan tentang kotak yang hilang itu adalah seorang pria berusia 40-an. Dia memiliki fitur wajah yang kurang lebih sama dengan orang tua yang dia panggil sebagai kakeknya. Keduanya memang tampan, dan keduanya memancarkan aura ganas yang kuat dari sikap mereka. Pria berusia 40-an itu tampaknya juga terkejut ketika dia melaporkan berita itu kepada lelaki tua itu. Orang tua itu merenung sebentar sebelum dia mulai berbicara. Ada berita dari klan Yang, klan Huang, dan klan Dong. Mereka sepertinya melakukan investigasi juga. Kami telah menemukan beberapa orang yang pergi ke kuil Serigala Ilahi, tetapi ada orang-orang yang telah meninggalkan tempat itu dengan seekor binatang terbang. Kami telah memerintahkan penguncian kota dan juga menutup gerbang kota. Mereka akan melanjutkan penyelidikan ketat ke seluruh kota. Sebuah tim angkatan udara kecil telah dikirim juga. Pria yang lebih muda membungkuk saat dia menyampaikan proses penyelidikan kepada pria tua itu. Aku curiga kita mungkin tidak bisa menemukan siapa yang mencuri kotak itu dari kuil Serigala Ilahi. Pencuri itu pasti seseorang dengan kekuatan seorang Saint Martial Puncak. Pasti sangat mudah bagi orang itu untuk mencuri kotak seperti itu. Petik 2. Orang tua itu berkata sambil menghela nafas. Kakek, klan sekutu semuanya memiliki basis kultivasi puncak martial science. Anda juga adalah kultivator puncak martial saint. Pria yang lebih muda sepertinya tidak setuju dengan pendapat kakeknya. Memang, klan kita dan klan sekutu memiliki peak martial science, tapi kita semua baru saja menyentuh ranah puncak martial saint. Kami dianggap yang paling lemah di lingkaran itu, jadi jika bertemu dengan puncak martial saint lainnya, yang bisa kami lakukan hanyalah mundur. Ucap lelaki tua itu sambil mempertahankan sikap tenangnya. Pria yang lebih muda terdiam. Kakeknya adalah salah satu yang terbaik di kota Serigala Fang. Jika dia mengatakan itu tidak mungkin, maka itu tidak mungkin. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengambil item yang disimpan di kuil Serigala Ilahi selama bertahun-tahun, meskipun partisipasi dari beberapa kultivator martial saint yang kuat. Karena itu, setiap orang memiliki asumsi tetap bahwa barang tersebut tidak akan pernah bisa diambil terlepas dari mereka yang ingin mengambilnya. Namun, barang itu tiba-tiba dibawa pergi oleh orang yang tidak dikenal.
Tentu saja siapapun akan merasa risih mengetahui bahwa kotak yang selalu ada di sana sekarang telah hilang. Tidak hanya itu, mereka juga akan mengembangkan gagasan bahwa mereka harus mengambilnya kembali hanya untuk diri mereka sendiri. Inilah sifat alami manusia. Saat itu, seseorang masuk dan berkata, "Tuan, anggota dari klan Yang, klan Huang, dan klan Dong telah datang menemui Anda untuk masalah yang mendesak. Biarkan mereka menunggu di ruang tamu. Saya akan segera pergi." Orang tua itu dikejutkan oleh kedatangan mereka yang tiba-tiba, tetapi dia akhirnya berhasil melengkungkan senyum di sudut mulutnya. Dia tahu apa masalah mendesaknya, karena itu hanya menyangkut kotak yang dicuri dari kuil serigala ilahi. "Ya, ayo pergi dan lihat." Pria tua itu tersenyum kepada pria yang lebih muda. "Ya, kakek." Di dalam ruang tamu yang besar, ada 3 pria tua yang tampaknya dihormati dengan semangat tak berujung menunggu dalam keheningan. Ketika lelaki tua itu muncul, salah satu lelaki tua yang sedikit lebih berat dengan cepat berteriak, "Bai tua, bagaimana kamu masih tenang? Kotak di kuil serigala ilahi telah hilang." "Dong tua, apa yang hilang, biarlah hilang. Kami tidak bisa menerimanya bahkan ketika itu ada di awal." Orang tua itu membalas, merasa sangat kesal. "Bai tua, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Benda itu telah berada di kuil serigala ilahi selama bertahun-tahun, bahkan selama nenek moyang kita masih hidup. Selain itu, item itu adalah simbol dari negara taring serigala kita. Bagaimana kita bisa membiarkan seseorang mencurinya?" Ucap pria tua lainnya dengan jubah kuning panjang yang serupa. "Ya, Huang tua benar." Bai Yusu melihat mereka bertiga dan tertawa. "Kalau begitu katakan padaku apa yang bisa kita lakukan. Kami tidak memiliki petunjuk, jadi di mana kita bisa menemukan puncak martial Saint yang kuat ini yang mengambil kotak itu?" "Kultivator puncak martial Saint." Ketiga pria tua itu berseru kaget. "Bukankah itu masalahnya? Kami bahkan tidak bisa menerimanya dengan kemampuan kami saat ini, dan begitu pula beberapa orang sebelumnya yang mencoba mengambilnya. Logikanya, bagi seseorang yang bisa merebut kotak itu dengan mudah, itu pasti seorang Peak Martial Saint level tinggi." Bai Yusu berkata dengan nada rasional. "Awalnya kami tidak memiliki informasi apapun, tetapi sekarang kami memiliki 2. Pertama, sekelompok orang yang menunggangi burung merah raksasa telah membunuh anggota klan Kai di negara Tianyuan sebelum insiden kotak terjadi. Kedua, orang-orang ini singgah di kuil serigala ilahi hanya untuk beberapa saat. Juga, tidak satupun dari mereka keluar dengan segera ketika sekelompok lebah beracun besar muncul di dalam kuil. Setelah beberapa saat ketika semua orang keluar, mereka muncul sejenak dan segera pergi. Ketika seseorang masuk ke dalam untuk memeriksa situasinya, mereka menemukan kotak itu sudah hilang," ucap pria tua yang menyampaikan informasi yang dia terima dengan santai. "Artinya, kotak itu diambil oleh orang-orang yang menunggangi seekor burung merah raksasa." Bai Yusu terkejut. Dia tidak berpikir bahwa mereka dapat mengumpulkan informasi tentang pencuri secepat ini. "Seharusnya begitu. Kita harus memeriksanya. Mungkin kita bisa menangkap orang-orang ini," ucap Tuan Dong tersenyum kecil. "Apa menurutmu kita bisa menjatuhkannya sendiri?" Bai Yusu mengerutkan kening. Itu akan membutuhkan banyak usaha untuk menjatuhkan pencuri, tapi dia tidak ingin mengambil resiko sebesar itu. Meskipun isi kotaknya sangat menggoda, beberapa hal tidak sebanding dengan masalahnya. Tidak semua hal akan bermanfaat jika mereka memilikinya. Kita harus memeriksanya. Meskipun dianggap sebagai yang terlemah di level puncak martial Saint, kita masih 4 kultivator puncak martial Science. Jika lawan kita lebih kuat dari kita, maka kita akan membiarkannya pergi. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menandingi kita, maka kita akan merebut kembali kotak negara kita. Bagaimana menurutmu, Bai tua? Ucap Huang tua setelah beberapa saat. Dia meluangkan beberapa saat untuk merenungkan jawabannya. "Baiklah, tapi kita tidak boleh sembrono tentang itu," ucap Bai Yusu menatap tajam pada mereka bertiga.
Ketiga lelaki tua itu secara alami menyetujui proposisi Bai tua. Klan Bai adalah yang terkuat di antara mereka semua, itulah sebabnya mereka membuat sebagian besar keputusan sebelum dilakukan. Di tempat lain, King Sui dan rombongannya bergegas menuju selatan saat mereka mengendarai burung api dengan kecepatan yang sangat cepat. Gerbang kota Serigala Fang mengintip ke cakrawala, dan tepat ketika burung api akan melaju cepat menuju gerbang, beberapa binatang terbang tiba-tiba muncul dan mengepung burung api untuk mencegah pelariannya. Ketika King Sui melihat orang-orang di atas binatang terbang, senyum muncul di wajahnya. Dia sudah tahu bahwa mereka tidak akan bisa dengan mudah melarikan diri dari negeri Serigala Fang, tapi dia tidak menyangka bahwa pengejarnya akan bereaksi begitu cepat. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi dia memutuskan untuk mengamati apa yang akan dilakukan oleh pejuang bela diri di atas binatang terbang. Menyingkirlah kalian, klang, wosh. King Sui berteriak saat dia menatap para kultivator yang berdiri di atas punggung binatang terbang, sementara dia secara bersamaan melepaskan kekuatan penekan yang luar biasa dari tubuhnya. Ini adalah martabat orang yang kuat yang tidak bisa diinjak dengan mudah. Binatang terbang mundur sekitar 10 li dari King Sui, setelah mereka merasakan kekuatan penekan di seluruh tubuh mereka. Saat mereka mundur, beberapa menjadi ketakutan dan menjerit tajam. "Tuan, mohon tunggu sebentar. Kami hanya melakukan tugas kami," ucap seorang pria yang tampak cakap membungkuk di depan King Sui untuk menandakan sikap hormat. Ini adalah sikap hormat terhadap seorang pejuang bela diri yang kuat. "Menyingkirlah," teriak King Sui meraung ke arah para pejuang bela diri di depannya. King Sui memerintahkan burung apinya dan terbang menuju para pejuang bela diri yang menunggangi binatang terbang. Kuak, wush. Dia meningkatkan penindasannya secara maksimal, yang telah sangat menekan para pejuang bela diri dan binatang terbang dalam sekejap. "Tuan, kasihanilah." Tiba-tiba, seekor binatang iblis raksasa terbang. Binatang iblis seperti kupu-kupu ini berwarna emas dan berkilau cerah. Suara orang yang berbicara beberapa waktu yang lalu sudah mencapai King Sui, bahkan sebelum dia bisa menunjukkan dirinya. Itu adalah kupu-kupu iblis cahaya emas, di atasnya berdiri 4 sosok pria tua. King Sui memutuskan untuk menghentikan tindakannya. Kemudian dengan tatapan tajam, dia berbalik untuk melihat ke arah 4 pria tua itu. "Saya tidak punya banyak waktu. Jika ada yang ingin Anda katakan, cepatlah," ucap King Sui dengan tenang. "Sungguh pria yang muda dan menjanjikan. Tidak banyak pemuda luar biasa seperti Anda di dunia ini. Kami tidak bermaksud memulai pertengkaran dengan Anda, kami hanya ingin bertemu denganmu, itu saja. Jika Anda datang lain kali, harap ingat untuk mengunjungi kami meskipun untuk sementara," ucap Bai Yusu menunjukkan senyuman saat dia menjelaskan dengan sopan. Jika seseorang mengakui kekalahannya, meskipun secara tidak langsung, adalah bijaksana untuk melepaskannya. King Sui tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu terbang dengan burung api segera setelah itu. "Apa kalian merasakan kekuatan mengintimidasi pemuda itu? Aura pemuda ini adalah lambang kejahatan. Jika kita melawan dia hari ini, kita semua akan dibunuh di tempat. Bahkan jika dia tidak berhasil membunuh kita semua hari ini, dia pasti akan berhasil lain kali. Lihat dan lihat, dia akan menjadi terkenal suatu hari nanti di benua selatan ini," ucap Bai Yusu menghela nafas saat dia menjadi sedikit emosional. "Sayang sekali kita harus membiarkan dia pergi seperti itu. Huf, kita bahkan belum tahu apa yang ada di dalam kotak itu," ucap Tuan Tua Yang, juga menghela nafas. "Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Sekalipun Anda mencoba memaksanya, itu akan membuang-buang waktu, dan akan menimbulkan banyak masalah bagi diri kita sendiri. Jika itu terjadi, akan terlambat untuk penyesalan," ucap Bai Yusu. "Ya, untungnya kita tidak bertindak sembarangan hari ini. Pikirkan tentang itu, untuk seseorang yang luar biasa seperti pria ini, menurutmu apakah dia akan memiliki kekuatan pendukung yang lemah di belakang punggungnya?" ucap Pak Tua Huang mengikuti dengan desahan yang dalam juga.
Ketika mereka mempertimbangkan tentang kekuatan pendukung King Sui, mereka merasa merinding. Setelah beberapa saat mendesah tak berdaya, mereka semua kembali ke tempat tinggal mereka. Insiden itu berakhir tanpa penyelesaian yang layak. Dalam hidup mereka, ada banyak pelancong yang lewat seperti King Sui, mereka bukanlah musuh atau teman. Mungkin di masa depan, mereka tidak akan pernah berinteraksi satu sama lain lagi. Burung api dengan sangat cepat melesat di udara. Paman, mereka banyak sekali, tapi mereka melepaskan kita. Paman benar-benar luar biasa. Ye Yan terkikik saat dia melihat King Sui dengan ekspresi bahagia. King Sui tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah kejadian itu, 3 bulan telah berlalu. Akhirnya, mereka bisa melihat negeri Laut Selatan di Cakrawala. King Sui sekarang tahu dia telah salah perhitungan pada saat ini, karena saat ini, benua selatan tampak jauh lebih besar daripada benua Green Cloud.